Hai, salam maaf saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat 17. Di bawah perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat 17. Yang berbicara tentang Paulus yang mengucap syukur kepada Allah sebab jemaat di Efesus sudah mulai mengasihi Tuhan, sudah bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus, dan sudah mengenal Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Paulus kepada Tuhan dan kepada jemaat di Efesus serta kepada kita semua atas ucapan syukur ini adalah untuk sebagai pengingat, untuk mengerti apa yang menjadi identitas dari setiap kita atau dari keluarga Allah. Identitas keluarga Allah adalah iman. Tetapi iman itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Iman itu akan melemah ketika ketong tidak mampu menumbuhkannya di dalam Tuhan. Bagaimana ketong bisa mampu menumbuhkan ia di dalam Tuhan? Yakni dengan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kalau tiap hari ini ada suara marturia, kecuali di hari-hari kebaktian atau ibadah-ibadah syukur yang dilakukan oleh gereja, itu baru tidak ada suara marturia. Tetapi ketong semua dipermudah oleh Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan dari para pelayan untuk memberikan ketong hikmat kebijaksanaan dalam perenungan firman Tuhan. Ketong diajak untuk mendengar, merenung, dan melakukan akan firman Tuhan. Ini menjadi bukti nyata identitas keluarga Allah.
Identitas itu bukan hanya ada di KTP, bukan hanya dibicarakan bahwa kita orang Kristen, tetapi kita bisa menghidupkan kekristenan itu dalam ketemu kehidupan dimanapun kita berada. Jadi ketika kita mengalami tantangan, cobaan, rintangan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita melihat itu sebagai bukti bagaimana Allah mencintai dan menyayangi kita dengan memperkaya kita dengan berbagai hal untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Bapak Saudara sekalian, selamat menikmati weekend. Tuhan memberkati kita semua.